kurban itu berasal dari kata qoroba, berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kita kepadanya. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa juga disebut dengan nama al-udhiyah, yang bentuk jamannya adalah al-adahi. Dalam Quran, surat Al-Kautsar ayat ketiga dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat ketiga. Nah, bagaimana tentang hukum kurban? Pelaksanaan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi yang mampu, ini sangat dianjurkan sekali untuk melaksanakan kurban. Mampu di sini artinya mampu membeli ya. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh. Artinya, itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, mengenai ketentuan hewan kurban, ada beberapa jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, atau biasa kita sebut juga biri-biri ya, atau domba ya. Adapun ketentuan-ketentuan dari hewan-hewan tersebut yaitu untuk unta dia harus berumur 5 tahun. Kemudian untuk sapi atau kerbau dia harus sudah berumur 2 tahun. Nah, kemudian untuk kambing ini juga harus sudah berumur 2 tahun. Nah, tetapi untuk domba atau biri-biri ini cukup yang berumur 1 tahun atau dia telah berganti gigi. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang-binatang tersebut juga harus binatang yang sehat. Kemudian organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit, atau cacat, juga tidak kurus kering. Artinya ketika kita berkurban, kita menyajikan hewan yang terbaik. Nah, ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau, boleh ini kurbannya itu sejumlah 7 orang. Jadi untuk unta, sapi, atau kerbau, maka ini boleh untuk 7 orang. Tetapi untuk kambing dan domba ini hanya untuk 1 orang saja. Hal ini sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirina Abdillahi radhiyallahu anhuma qala naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata ang sab'ati wal baqarata ang sab'ah. Yang artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasrik, jadi 3 hari setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ada 4 hari ya. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari atau juga pada malam hari, asalkan hal tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada perbedaan apakah waktu siang ataupun malam, baik siang maupun malam ya. Penyembelihan kurban itu sama-sama diperbolehkan. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapang. Tujuannya apa? Yaitu dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin
bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Orang yang berkurban atau sahibul kurban ini disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Namun apabila tidak mampu, boleh diwakilkan kepada orang lain. Untuk pembagian daging kurban, ini dibagikan kepada fakir dan miskin, tetapi masih dalam keadaan mentah, artinya belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau sahibul kurban menghendaki atau dia mau, dia boleh mengambil daging kurban itu, tetapi paling banyak itu hanya sepertiga saja dari daging kurbannya. Nah, kemudian apa sih hikmah dari pelaksanaan kurban ini? Nah, hikmah dari pelaksanaan kurban yaitu yang pertama adalah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya adalah sunnah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang B-nya atau yang keduanya untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana di dalam surat Al-Kautsar ayat ketiga. Kemudian yang C-nya menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang D-nya atau yang keempat, kurban ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, mau memberi, tidak rakus, tidak kikir ya atau pelit. Nah, kemudian yang E-nya atau yang nomor 5-nya, kurban ini mendidik kita untuk peduli kepada sesama, tidak memikirkan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah rasa tamak ya, rakus, sikap ingin menang sendiri dan sewenang-wenang kepada orang lain. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai. Jangan lupa, apabila kamu mampu, silahkan berkurban atau ingatkan orang tua kamu untuk berkurban. Bagi kamu yang memerlukan catatannya, kamu boleh lihat di deskripsi. Kemudian bagi kamu yang belum mengikuti pembelajaran yang sebelumnya, kamu lihat di playlist. Atau bagi kamu yang ingin melihat pembelajaran setelah ini, kamu juga bisa lihat di playlist. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.